Jovial merupakan Chief of Creative Officer narasi, owner of Dalopes Entertainment, dan seorang content creator. Ia pertama kali dikenal bersama adiknya melalui kanal Skinny Indonesian 24 di YouTube. Setelah 10 tahun berkarya di YouTube, kakak beradik ini 2 tahun lalu menutup kanalnya. Setelah memproduksi 8 karya-karya besar seperti YouTube's Got Talent, DPR Musikal, dan Pensi. Selain berkarya kanal YouTube, Jovial juga berkecimpung di dunia perfilman Indonesia, membintangi dan menulis film-film seperti Modus, YouTubers, dan Bucin. Di setiap karya yang ia buat, ia selalu berusaha untuk menyajikan karya yang syarat dengan pesan yang berarti, namun tetap menghibur dan mudah dimengerti oleh khalayak luas. Memahami betapa pentingnya pendidikan, Jovial yang merupakan alumni jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, pada tahun 2012 bersama dengan donasi banyak orang, merenovasi SMP Cerdas Bangsa di Sika Flores. Setelah sebelumnya memberikan 3 beasiswa PTN bersama Andovi. Ia berharap pendidikan di Indonesia lebih dapat menumbuhkan dan memaksimalkan bakat anak yang terpendam. Selain itu, beliau juga berharap meningkatnya kesejahteraan guru serta kesempatan guru untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensinya agar bisa membentuk siswa yang semakin berkualitas dan berkarakter. Yuk kita kulik Jovi lebih dalam di Belajar Menjadi Pembelajar. Kita beri tangan dulu. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Baik, kita enaknya manggilnya apa nih? Sapa akrab, Mas, Bang? Jujur aku juga bingung karena di narasi kan perusahaan yang dikepalai, dimiliki juga oleh Najwa Shihab ya. Yang jelas-jelas lebih senior dari aku, tapi tetap manggil aku Kajo. Oke, baik. Jadi aku bingung kalau Mbak Nana aja manggil Kajo kayaknya udah lazim. Sudah menjadi kayaknya Kajo aja gitu. Oke, siap. Oke, baik. SD-nya berarti ya? SD-nya tuh sempat di Norwegia, tapi bukan di sekolah dasar Norwegia, di sekolah internasional berbahasa Prancis. Jadi emang mama tuh agak gimana ya? Agak unik gitu cara berpikirnya. Saya kan 3 kakak beradik. Sayanya sekolah Prancis, adik saya sekolah Jerman, kakak saya sekolah Inggris, kayak JIS-nya sini tapi Oslo International School gitu. Jadi mama dan papa waktu itu sengaja taruh kita di posisi ini supaya kita saling belajar gitu. Jadi kayak kamu tolong belajar bahasa Jerman dari adik kamu tolong belajar bahasa Inggris dari kakak kamu, dan kalian kalau mau belajar bahasa Prancis belajar sama aku gitu. Nah itu pas balik ke sini kembali ke gaji pegawai negeri sipil Indonesia ya. Jadi nggak bisa di JIS, nggak bisa nonton nggak Kementerian Keuangan, nggak ada yang nonton ya. Aku sekolah di deket rumah di Depok, tapi bukan sekolah negeri. Aku di SD Mardiwana di Depok. Abis itu aku waktu itu kalau nggak salah lulusan kedua terbaik dari sana waktu SD kelas 6 ya. Mantap ya. Enggak, bukan lulusan terbaik. Kenapa? Nilai rapornya sama semua. Sama semua, sama yang juara 1. Oke, bedanya? Sakit 1 hari. Ngaruh ya? Ini peraturan ini bisa direvisi nggak ya? Soalnya gini, soalnya aku kapten tim basket, dia bukan yang juara 1. Aku menang cerdas cermat buat sekolah, dia nggak pernah menangin cerdas cermat. Tapi gara-gara sakit jadi juara 2. Jadi itu ya. Nah gara-gara itu berhasil masuk Kanisius di Menteng. Kanisius Menteng. Tapi itu hanya sebentar karena habis itu mama diposting lagi. Jadi ketika mama diposting lagi pindah ke Denmark. Sama-sama Skandinavia ya. Tadinya Oslo, habis itu jadi tadi Norwegia, habis itu Denmark. Di Copenhagen ada 2 sekolah. Yang pertama sekolah internasional yang mungkin kalau dibandingin sama di sini mungkin kayak high scope-nya gitu ya. Baru abis itu dapat beasiswa untuk masuk JIS-nya
Copenhagen. Jadi CIS, Copenhagen International School. Kalau tadi kita dengar Kak Jo itu memang peran mama ya ketika menyekolahkan anak-anaknya itu untuk saling belajar gitu ya. Selain itu dukungan apa lagi sih dari orang tua Kak Jo gitu untuk Kak Jo ini bisa sampai sekarang gini, sekolahnya oke gitu ya, terus kemudian ini gimana sih? Kalau dari pribadi ya, dan ini aku udah ngomong di berbagai kanal juga sih dan interview. Pengorbanannya itu terlalu banyak. Aku sampai hari ini merasa bersalah karena kita rumah pasti paling biasa, mobil paling biasa, jadi secara infrastruktur kehidupan tuh biasa banget. Bahkan kita kalau mau nego beli PS atau Xbox itu kelamaan negonya. Tapi kalau masalah pendidikan gak pernah mikir dua kali. Jadi kayak bagi anak saya yang kita mampu dan terbaik, dia harus bisa masuk di sana. Jadi itu aku berterima kasih sama mama terutama sampai hari ini karena benar-benar fighting untuk bisa dapat itu. Jadi kayak makan di restoran enak tuh masalah hal keberapa lah. Ke mall tuh masalah keberapa, tapi pendidikan tuh nomor 1. Waduh, Ada kebanyakan sih tantangan apa tantangan aku. Karena kayak tadi ya, waktu aku pertama kali taruh di sekolah bahasa Prancis di Norwegia. Itu udah budayanya lain, bahasanya lain. Udah budaya Skandinavia berbahasa Prancis. Jadi emang adaptasi yang cepat. Tapi kebanyakan anak diplomat emang diajarin untuk bisa beradaptasi cepat. Jadi pindah lagi dari sekolah Norwegia ke Depok gitu kan, itu juga polarisasi yang jauh tuh. Iya kan, dari Oslo gitu kan, tiba di Depok gitu kan. Pas Depok juga pakai sepatu baru diinjek orang, wah nggak boleh. Iya. Itu beda budaya juga loh. Iya betul. Iya kan, di Oslo mana ada pakai sepatu baru diinjek orang, nggak ada. Gitu, jadi banyak adaptasi yang harus dilakukan secara cepat. Karena kalau kita terlalu kelihatan outsider, itu juga bakal jadi masalah gitu dalam pergaulan dalam sekolah. Jadi itu sih, itu dalam segi sosialisasinya ya. Tapi kalau akademis, ya kita ikutin aja sekolah ini gitu. Sekolah ini menuntut kita baik di apa, saya coba untuk kejar terus. Oh misal matematika harus bagus ini, ya saya coba sebaik mungkin ada di level itu gitu. Jadi itu sih. Apa sih perbedaannya gitu ketika menjalani pendidikan di sana dengan yang di sini gitu? Yang berasa banget gitu. Oke, ini kita kasih konteks dulu ya. Saya sekolahnya tahun 2008 ke bawah. Jadi waktu itu belum ada kurikulum merdeka pastinya. Tetapi itu sih, ini dasar banget udah dibahas banyak orang, bahkan mau di Ayunda sempat viral karena hal ini. Tapi intinya penghafalan dan critical thinking sih. Itu dua hal yang paling jelas kelihatan gitu. Kayak contoh, waktu di Denmark, ujian SMP kelas 3-nya, matematika, semua rumus dikasih, kalkulator dikasih. Jadi ketika soal keluar, kalian gak bisa bilang bahwa kalian gak hafal rumusnya. Oh kalian gak bisa ngitung cepet, 35 kali 35. Semua sarananya udah dikasih, tinggal can you solve this problem. Karena in real life, kita juga kecuali kita isolated ya, pasti ketika kita memecahkan masalah, bantuannya banyak. Kalau di sini tuh you are on your own. Wah, lu harus hafal semuanya. Ini soalnya keluar, you are really alone. Sama banyak banget group projects. Itu ya. Jadi kita bekerja sama dengan kelompok. Kita contoh, saya kembali ke SD saya ya, waktu yang sekolah Perancis ini. Kita dari SD kelas 1 aja, kita diajarin untuk baking. Kita bikin kue. Ya nggak tahu mungkin orang Perancis kali ya, karena mereka suka kan croissant gitu kan, baguette gitu kan. Kita dari SD kelas 1 diajarin cara bikin croissant. Apa ya croissant kayak itu. Cara ngomong bener gini ya. Nah itu kan kita mana kita peduli bikin croissant gitu. Cuma entah kenapa mereka udah instill itu dari kita muda. Dan kita juga banyak banget kelas, kita tuh nonton film Disney tapi untuk yang anak kecil ya. Jadi kayak 101 Dalmatian, Hunchback of Notre Dame. Kita nonton itu, abis nonton itu, persis seperti obrolan saya sama Pak Dirjen tadi. Dari kita SD, kita bukan cuma tanya ceritanya gimana, siapa yang jatuh cinta gitu. Itu kan hal-hal yang kalau kita tonton itu kontekstual udah bisa nangkep kan. Dia bakal nanya kita hal-hal lain gitu. Kenapa menurut kamu dia jatuh cinta? Di SD loh. Udah disuruh mikir. Padahal kan udah kelihatan di film, oh dia jatuh cinta di film, habis itu dia kena masalah. Kenapa dia kena masalah?
Apa salah dia di situ? Jadi kayak kita dituntut untuk lebih aktif berpikir, bukan menghafal. So mungkin kalau kita bawa itu konteksnya ke Indonesia di saat itu, beda sama sekarang. Mungkin cuma ditanya, karakter mana yang jatuh cinta? Siapa namanya? Masalahnya apa? Penghafalan aja, tinggal nonton film aja. Tinggal nonton film 2 kali, dapat. Tapi the why, the how, itu kan hal-hal yang emang harus kita bisa berimajinasi sendiri, kita bisa merangkai sendiri di otak kita gitu. Dan ini semakin teramplifikasi waktu di SMA. Di SMA. Ya mungkin bagi yang kerja di direktorat SMA di sini ya, emang kurikulumnya beda. Kan aku ngambilnya internasional baccalaureate, pada tahu ya. Ada yang masuk di sini kan sekolah-sekolah internasional, IB ada. Cuma emang IB itu kurikulum di tahun 70-an ya. Dia itu cuma ada 6 kelompok gitu. Dan dari 6 kelompok ini kita bisa milih sendiri. Jadi kelompok 1 tuh matematika. Nah dalam matematika ini ada pilihan. Do you want to take standard level math? Do you want to take higher level math? Atau do you want to take further level mathematics? Terus ada banyak kelompok. Nah kelompok paling terakhir, kelompok 6, itu yang jatuh dalam ranah kreativitas. Kelompok 2 tuh bahasa, kelompok 3 tuh bahasa kedua, kelompok 4 science, kelompok 5 social studies, IPS. Kelompok 6 tuh kreativitas. Nah kenapa aku paling ingat kelompok 6 ini? Karena kelompok 6 ini kita dikasih pilihan. Kita tuh mau teater, kita mau musik, saat itu ya, tergantung infrastruktur sekolahnya. Mau musik, mau teater, atau waktu itu mau ilmu komputer. Padahal tadi kalau dibilang itu pendidikannya UI, fisika, terus kemudian mau ke dunia kreatif. Walaupun tadi sudah sempat cerita ya, ketika SMA Kak Jovi ini tertarik dengan teater gitu ya. Nah sekarang boleh dong ceritain apa nih yang bikin Kak Jovi ini terjun ke dunia kreatif ini? Opportunity sih waktu itu. Jadi semester 7, semester 8, itu kita mulai sadar bahwa opportunity untuk nuklir tuh sangat sedikit di negara ini. Cuma ada Batan di Serpong, atau nggak Kemristek. Udah gabung ya sekarang ya, Dikbudristek ya? Iya. Oh iya. Atau enggak ESDM mungkin, tapi kurang masuk, energinya masuk, SDM-nya nggak masuk, sumber daya mineral. Iya, jadi kelihatan opportunity-nya dikit. Atau ke luar negeri, ke IAEA gitu, International Atomic Energy Agency, punya UN juga gitu. Tapi lagi explore di sana, jadi lagi explore jalan itu, tiba-tiba adik saya balik dari India. Karena mama posting di India, postingannya beres, adik saya balik. Dia tuh ada channel YouTube, isinya sketsa-sketsa komedi. Nah, selama waktu kuliah di UI itu, udah lumayan lupa lah tentang entertainment dan lain-lain, walaupun sering ikut lomba kreatif kalau ada di UI itu pasti ikut. Ketika dia balik dengan channel YouTube ini, saya nonton beberapa video, terus saya pikir, wah seru juga nih ya. Ini YouTube 2012 ya, jadi nggak banyak, sedikit. Kalau di Indonesia mungkin baru Sinta Jojo yang sosis itu yang, baru itu doang, yang video terkenal dari YouTube. Betul. Nggak ada lagi sebelum itu gitu. Belum marak ya? Belum. Jadi pas aku lihat dia bikin sketsa-sketsa di YouTube, aku kayak jiwa teater yang dulu lama terpendam, kembali keganggu lagi tuh, gabung. Nah kita beruntung banget di sketsa kedua atau ketiga yang kita buat, itu di notice sama Raditya Dika, habis itu kita diajak main ke Malam Minggu Miko. Jadi opportunity, dari keisengan dan rasa suka cinta ini tiba-tiba jalannya kebuka. Sedangkan untuk yang nuklir ini lagi bingung nih jalannya kemana gitu kan. Jadi jalan ini kebuka, ujung-ujungnya benar-benar fokus di sini. Sampai tadi bikin banyak film dan lain-lain. Jadi itu sih. Nah menurut Kak Jovi nih, ketika Kak Jovi mengambil gitu ya, opportunity tadi gitu, kesempatan tadi di dunia entertainment gitu ya. Menurut Kak Jovi tuh, aduh gue kan lulusan fisika ya, masa ambil entertainment sih gitu. Pandangannya apa tuh ketika seorang yang tidak sesuai gitu dengan latar belakang? Iya. Ada pemikiran itu, tapi jujur nggak terlalu dominan sih pemikiran itu. Pemikiran itu jauh lebih digaungkan oleh ibu gitu kan. Kamu kuliah nuklir ngapain bikin video gitu kan. Oke. Orang tua ya.
Iya. Iya, iya, iya. Jadi nggak tahu ya, mungkin anak muda lah umur 22. Pintu yang terbuka yang terbaik bagi dia kemungkinan akan dia ambil sih. Dan itu saya juga lihat di anak muda sekarang ya. Makanya banyak banget yang lulusan apa sekarang kerjanya sosmed spesialis gitu kan. Padahal gimana cara lu baru kerja 3 bulan lu spesialis nggak masuk akal, oke. Tapi lu sosmed spesialis gitu kan. Iya, jadi emang ngikutin aja. Masih muda, opportunity di mana kita kejar, ujungnya bisa dan sukses. Tapi itu karena ada kesungguhan ya. Itu step berikutnya ya. Opportunity kita ambil, habis itu harus sungguh. Dulu tuh kita diliput koran, tapi bukan koran nasional ya. Kita diliput koran internasional. Grupnya Jakarta Post. Kita diliput. Nah, ketika mama dan papa lagi sakit, jadi ketika mama ngeliat itu, mama tuh berpikir, oh ada kesempatan juga ya di jalur ini. Jadi udah, abis setelah itu jadi lebih mudah lah bikin apapun. Malah mama bantu pegang kamera abis itu. Sebelum itu jarang loh. Mama jadi bantu mikirin skrip, apa nih idenya gitu. Ya. Jadi sampai sekarang tuh masih nyari opportunity. Nah itu alasan kenapa ujung-ujungnya mungkin salah satu alasan masuk narasi. Kan tadi di intro ini Panjang jadi YouTuber 10 tahun. Dan jujur YouTuber ini lumayan profitable. Ini kebanyakan kayak mobil, apapun yang saya miliki itu semua dari zaman YouTube. Dan juga suksesnya lumayan, saya lumayan bangga dengan channel ini jujur. Karena kayak channel YouTube pertama di Indonesia yang kolaborasi dengan Pak Presiden itu channel kita. Channel YouTube pertama yang masuk YouTube Rewind Internasional. Jadi YouTube tuh di setiap akhir tahun bikin YouTube Rewind. Tentang tren-tren yang terjadi di tahun ini. Di Indonesia ada YouTube Rewind, tapi di YouTube global juga ada YouTube Rewind global. Kita orang Indonesia pertama yang diajak ke YouTube Rewind global. Dan kita diajak ke situ karena kita bikin beasiswa. Jadi kita bukan diajak ke situ karena kita bikin video mukbang gitu, bukan. Mereka kaget bahwa di Asia Tenggara, di era itu, ada channel besar yang ketika mencapai 1 juta subscriber, biasanya nih lazimnya di YouTube tuh orang bagi laptop, bagi HP, bagi kulkas, bagi voucher Traveloka gitu, nggak tau lah. Kita ngasih beasiswa. Jadi kita ngasih beasiswa, tadi yang ada 3 anak beasiswa. Kita untuk pencapaian kita di YouTube 1 juta subscribers, kita tuh kasih beasiswa. Kita sangat bersyukur ada 1 yang udah lulus, dari 3 ada 1 yang lulus, kedokteran Unila. Gitu. Tapi kan waktu kita masuk video Rewind Internasional itu, ya dia tentunya belum lulus kan, dia baru masuk. Jadi emang kita tuh banyak bersinggungan dari entertainment dan pendidikan ini banyak banget gitu. Ya. Oke, sip. Wah panjang ya. Iya. Jadi lupa kan pertanyaannya apa? Saya juga lupa. Jadi pertanyaannya apa ya? Kemana-mana soalnya. Udah kejawab sih sebenarnya. Ya. Cuman nih kalau misalnya tadi Kak Jovi sempat nyebut-nyebut YouTube gitu ya. Segmentasi dari konten Kak Jovi itu kan mayoritas adalah generasi milenial dan Gen Z ya. Untuk saat ini gitu ya. Bagaimana Kak Jovi ini mengemas konten kebangsaan dan edukasi agar bisa menarik perhatian generasi muda. Nah ini sulit, ini pertanyaan yang sangat susah. Iya. Karena gak pernah dilakukan dengan sengaja. Oke. Ini hal yang gak dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau kebangsaan ini harus mundur ke era Kemlu ini. Kenapa? Di sekolah internasional ini, apalagi kalau di JIS kan kita kalau di JIS orang Indonesianya banyak, orang Polandianya 1, orang Cekonya 1, orang Amerikanya 3 gitu. Kalau di Denmark, orang Denmarknya banyak, orang Indonesia cuma 1. Saya tuh the odd one out. Anak Indonesia yang sekolah di sana gitu. Rasa kebangsaan itu justru timbul dari era itu. Karena setiap negara tuh punya suatu hal yang dibanggakan. Tapi tiap kali ngebahas Indonesia selalu dibahas third world country. Jujur, ini obrolan anak SMP SMA ya. Kita nggak usah spill TikTok kesel gitu, nggak usah. Gitu kan. Kalau sekarang kan aduh gue dikatain, spill dulu. Enggak, kita tuh terima kayak emang iya. Lu bener, negara lu keren, negara gua nggak begitu keren
saat itu. Jadi selalu muncul rasa untuk menaikkan derajat dan membanggakan negara sendiri. Dan kebetulan mama itu di luar negeri itu emang juga kebudayaan dan ekonomi. Jadi kerjanya tuh selalu harus pameran Indonesia, harus tarian Indonesia dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal ini bersinggungan, kita mau nggak mau jadi DNA kita gitu terbangun, kita untuk menonjolkan Indonesia. Ini aja YouTube tuh kaget waktu awal channel kita dibuat. Semua orang kan kalau bikin channel nama sendiri. Ada keluarga 12 anak nama mereka kan. Semua orang yang punya entertainment besar namanya dia. Semua orang tuh menjual nama. Nama YouTube channel kita Skinny Indonesian, ada Indonesianya. Karena itu hal yang orang tuh, itu unique selling point kita di saat itu. Kita nih orang Indonesia, lu semua orang luar gitu. Kita orang Indonesia. Jadi dari situ tumbuhnya. Dan makin berasalah, makin ke akhir, ke ujung-ujung masa YouTube kita, nasionalisme tuh makin kedorong banget. Jadi kembali ke YouTube mungkin, rencana kita tuh di video terakhir kita, itu kita mau bangun sekolah di NTT. Kembali lagi, kenapa bangun sekolah? Apa sih nasionalisme di situ? Jelas nasionalisme lah. Membantu negara kita, itu tanggung jawab warga negara. Banyak gini ya, karena aku juga anak yang mamai di pemerintahan. Bahkan orang selalu menuntut negara bisa ngasih apa ke kita. Mama aku dari dulu selalu bilang, jangan cuma nungguin negara aja, kamu bisa ngapain. Dan ini tuh energi atau ini tuh semangat yang aku tuh mau ngasih ke semua orang, apalagi mereka yang udah di posisi di mana mereka bisa ngelakuin sesuatu. Emang susah kalau kita lagi nggak ada duit, kita lagi ada masalah, kita berbuat sesuatu kan sulit. Tapi bagi mereka yang di posisi yang beruntung, lu tuh harus bantu semua orang lain, apalagi yang lu jago gitu. Makanya karena aku sama Novi sangat passionate di bidang pendidikan, hal pertama yang aku lakukan tuh bangun sekolah di NTT. Dan terima kasih ya, saya bersyukur setelah itu terjadi, banyak teman-teman juga ngereplikasi ide itu, mereka juga bikin sekolah-sekolah di NTT. Hebatnya pendidikan adalah ketika kita masuk sekolah yang di atas derajatnya kita dalam tanda kutip, kita tuh ketemu orang dengan derajat lain. Pemikiran itu tuh sangat infectious loh. Apalagi SMP SMA. Ketika anak Indonesia dari Depok ditaruh di Copenhagen bersama anak pemilik Coca-Cola Denmark, anak pemilik stadion Denmark, pemikiran mereka itu keserap. Tapi kalau anak dari Depok ini ditaruh di antara anak-anak Depok lain, pemikirannya mungkin gak begitu jauh dari situ, kecuali tontonan dia benar, tontonan entertainment dia benar. Dan pendidikannya benar. Nah, ini udah pendidikannya maju, orang-orang ini beragam dan juga ingin maju, keserap semua tuh energi. Aku jadi kayak, wah aku harus, ternyata di dunia ini tuh banyak hal yang lebih daripada keadaan status quo aku gitu. Jadi karena sering ditaruh di tempat yang gak nyaman, sering jatuhnya kayak terpaksa untuk masuk di sebuah sistem dengan orang dengan pemikiran lebih maju, kita tuh mau gak mau kita ketarik ke atas loh. Nah, apa yang bisa dibagi nih dari pengalaman Kak Jovi sebagai seorang pemimpin tim? Wah. Berat ya? Enggak lah. Saya nggak tahu kalau di PNS tuh ada penilaian karyawan akhir tahun gitu, ada nggak sih? Ada nggak ya? Ada. Wah, berarti banyak penjilat berarti. Wah. Aduh. Gini ya, aku tuh kalau harus sejujurnya, posisi BOD chief ini, itu juga aku terjun tiba-tiba. Ini kan bukan posisi jenjang karir. Bukan saya kerja dari bawah, terus naik posisi manager, VP, SVP, abis itu enggak. Ini tiba-tiba ditaruh karena skill dan pengalaman.
awalnya tuh kepemimpinan tuh sedikit asing. Karena untuk running perusahaan UMKM 7 orang, 8 orang, itu berbeda dengan birokrasi ratusan orang. Dan singgungan dengan divisi-divisi lain. Di UMKM tuh divisinya cuma satu, dan saya bosnya gitu. Ini saya punya tim, tapi ada juga divisi lain dengan tim sendiri. Jadi sebenarnya belajar banyak hal tentang kerjasama. Cuma kalau masalah kepemimpinan ya, apalagi saya banyak karyawan Gen Z, ada balance. Gen Z tuh emang ya kita semua udah tahu di tiap hari media tuh paparin ke kita terus. Have a different mindset than the previous generation. Work-life balance is extremely important for them. Dan kita nggak bisa menilai itu dari kacamata kita. Kita nggak bisa maksa jeruk jadi apel. Jeruk adalah jeruk. Nah kita yang sebagai apel nih harus memahami cara jeruk bekerja, gitu kan? Kita maksa dia jadi apel nggak bakal maksimal. Dia adalah jeruk, gitu kan? Jadi emang tantangan sekarang adalah I give you your rest, but when you work so damn hard. Karena emang penting untuk mencapai target-target kita. Tetapi itu satu. Tapi kedua, wah senang di sini. Wah kita bakal banyak libur nih, bakal banyak libur. Enggak gitu. Oke. Yang kedua adalah sebenarnya mendengarkan mereka. Gini, kita tuh di atas ya dalam tanda kutip punya sebuah visi tentang perusahaan ini arahnya kemana. Mereka tuh sebenarnya juga ada ide. Dan kan bagi karyawan mereka tuh mendengarkan dan menjalankan perintah. Era ini tuh ada perubahan di mana sebenarnya ini dua arah, bukan cuma satu arah doang nih. I give you a command, you do my command, our company works great. Enggak. Sekarang itu emang udah ke-disrupt di mana udah harus kolaborasi. I give you a command, mereka tuh bisa kayak wait, menurut kita komennya tuh bisa dibawa ke sini. Ego kita kena, wah gila. Dipertanyakan nih apa yang gue perintahkan gitu kan. Pinteran dia daripada gue. Masalahnya kalau di dunia media, nggak tahu kalau dunia kementerian. Mereka kan sangat kontekstual. Tontonan mereka udah jauh lebih kekinian daripada tontonan kita. Mereka benar-benar ngikutin zaman. Jadi ketika kita memberikan perintah media ke mereka dan mereka merasa itu nggak masuk di era ini, kemungkinan besar perkawinan antara ide dia dan kita ini yang akan works. Jadi ya kesatsetan, kecepatan mereka lah dan wisdomnya kita ini harus dikawinkan. Dan semoga itu benar-benar terjadi di kementerian juga ya. Jadi leadership right now emang agak nyebelin. Leadership right now is maybe 50% listening juga. Ya mungkin ini nggak enak didengar bagi banyak orang ya. Tapi it's the condition, it's the situation we are in right now. Iya, dan susah kalau kita ingin berperilaku di luar zaman sekarang. How do you survive? Udah kayak gini environmentnya. Environmentnya kayak gini, lu maksa menjadi environment lain. Nggak akan bisa. It's not gonna work. Iya. Jadi lebih sekarang Iya, itu terus anak lebih banyak mendengarkan. yang saya dengarkan kan banyak, bukan banyak ya, ada banyak orang yang sempat masuk berita, nggak tahu, belum saya verifikasi. Ada orang keterima kementerian, ujungnya tahu gajinya segini, kerjanya segini, nggak masuk. Itu Pernah terjadi. ada. Ya, it's because itu eranya gitu sekarang. We can't fight the era. Tapi mungkin if we listen more, bisa lebih kawin lah ini. Seperti apa sih wujud sekolah yang dicita-citakan dalam pandangan Kak Jovi? Wow, wujud sekolah. Yang dicita-citakan. Wah, ini mah idealis banget ya, tapi pasti kayak fasilitas bagus, gurunya digaji dengan baik, murid-muridnya memperhatikan pelajarannya. Tapi itu kan di kondisi yang sangat ideal.
Kalau di Jakarta ya, ini aku nggak bisa mikir untuk daerah lain. Tapi kalau di Jakarta mungkin gini, anak-anak sekarang tuh sangat suka fasilitas. Jadi kalau sekolahnya punya mungkin aula yang agak lama atau nggak lapangan yang agak jadul gitu kan, bisa aja semangat mereka tuh agak tertekan, nggak begitu bersinar gitu. Aku tuh ada ide gitu ya, bahwa mungkin beberapa sekolah di satu tempat itu punya satu shared space. Jadi ada satu tempat di mana mereka sharing. Jadi lab komputernya tuh di tengah situ. Setiap sekolah ini bisa pakai. Lapangan basket, lapangan futsal, lapangan tenis, lapangan volley yang modern, state of the art, selevel JIS di situ. So gini, untuk bangun ini di setiap sekolah mahal. Jadi kenapa nggak centralize satu? Bangunnya agak banyak di satu tempat, di mana beberapa sekolah tuh bisa pakai hal ini. Dan ini bukan cuma membangun fasilitas ya. Ini jadi misalnya anak SMA 70 jadi lebih sering ketemu anak SMA 6, lebih sering ketemu anak SMA 8. Mereka tuh makin ketemu orang di luar circle mereka. Yang terjadilah ketika mereka ketemu orang di luar circle mereka tukar pemikiran tadi. Jadi aku emang yang ideal bagi aku sekarang tuh jangan terlalu ngegeng. Tapi coba lakukan banyak hal di luar geng kita, di tempat-tempat lain. Gitu. Kak Jovi percaya nggak? Tadi yang disebutkan nama Kak Jovi, udah terlaksanakan? Itu yang kita lakukan sekarang ya, oh, wow. Ibu ya rekan? Di 2024 ini? Iya. Wow. Bukan, maksudnya dalam hal kita di Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen sendiri, sekarang kita tidak lagi hanya di direktorat kita saja. Tapi kita juga dikumpulkan dalam satu yang namanya PDM. Nah, kami tuh ada tim dari Direktorat A, B, C, D berkumpul di situ. Ya, kita membangun sebuah apa ya yang ingin kita majukan dalam Merdeka Belajar ini. Jadi kita berkolaborasi di situ. Jadi tadinya kita masing-masing Direktorat SD, SMP gitu. Nah, sekarang kita berkumpul di yang namanya tim PDM. Gitu. Jadi saling mirip sharing loh. ya? Nah, betul, mirip sekali. Jadi apa ya, sesuai ya dengan apa yang diberikan, memang kita butuh kolaborasi itu ya, tidak hanya berjalan sendiri, tapi ayo kita kumpul, kita sama-sama, kita sharing, pasti nanti akan ada ide-ide baru yang muncul dan akhirnya bisa optimal hasilnya. Dan sebagai orang yang kreatif di bidangnya, bagaimana, boleh dong kasih saran, bagaimana untuk anak muda dapat berkontribusi terhadap bangsa ini, bangsa Indonesia, melalui jalur kreativitas? Ini mas lumayan simpel ya, jadi ketika kita melakukan suatu hal dengan maksimal, tapi sesuai dengan potensi kita tuh udah ngebantu bangsa. Bener loh, ketika ada pemain bola, ini simpelnya, ketika ada pemain bola yang jago, ujung-ujungnya bisa bermain bola dan ujung-ujungnya diambil timnas. Dia udah membantu bangsa. Tapi kasihan ya ketika pemain bola ini nggak ada jalannya, ujungnya dia jadi buruh pabrik. Kontribusinya ya nggak sebesar potensi dia gitu. Makanya aku tuh pingin banget semua anak SD, SMP, SMA, dan ini kalau SMA tuh mungkin juga sudah sedikit a little nggak late juga ya, tapi bisa lebih cepat lagi. Dari SMP dan bahkan SD sudah bisa kelihatan gitu. Potensi anak ini tuh di mana? Dia tuh jagonya apa? Kan kalau misalnya kayak sekolah-sekolah bola di luar dari umur 5, 6, 7 tuh udah kelihatan. Ini anak bisa jago main bola nih. Jadi ketika dia umur 16 udah dididik 10 tahun. Kan terlalu telat kalau kita ngambilnya di umur 15 terus kayak too late. Ya mungkin banyak anak yang out of the box bisa kayak gitu. Cuma kalau secara sistem mendingan disaring dari lebih muda. Jadi untuk menjawab pertanyaannya emang harus bisa identifikasi minat bakatnya apa dan dikembangin. Dan aku udah tahu masalahnya di mana, ribet kan. Guru kapasitasnya segitu. Tiba-tiba misalnya ada anak minat di AI. Terus sekolah di Wonosobo ini nggak punya guru AI. Gimana? Anak ini jadi nggak bisa berkembang kan bakatnya. Makanya emang ini masalah struktural yang ribet, apalagi dengan 17.000 pulau gini emang sangat sulit untuk Indonesia. Tapi mungkin nggak bisa dilakukan untuk semua. Tapi kan kemana aku diceritain ada sekolah-sekolah unggulan itu ya, ada sekolah apa bahasanya?
yang 1000 sekolah contoh, 1000 sekolah Contoh penggerak. Sekarang kita ada Penggerak. sekolah penggerak. Ya. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Untuk nyaring-nyaring SDM yang terbaik gitu. Dimulai dari situ, baru nanti ya otomatis ya, kalau orang benar-benar seniat itu, misalnya anak yang punya bakat dan seniat itu, dia pasti akan minta untuk dipindahin ke sekolah itu. Atau enggak gurunya merekomendasikan, kamu tuh bakat kamu kalau di sini mungkin nggak bakal dimaksimalkan, kamu pindah ke situ. Nah, sebaiknya itu terjadi ya. Karena sayang banget kita buang waktu 3 tahun anak kecil, terus dia nggak berkembang. Itu kita buang waktu dia loh. Oke, kita menuhin akreditasi sekolah terpenuhi. Oke, 100% anak lulus. Itu kan angka untuk kita, bukan angka untuk mereka. Nah, angka untuk mereka adalah bakat dan minat mereka. Jadi itu sih emang, aku tuh waktu pertama kali dengar tentang sekolah merdeka, banyak orang benci banget kan. Ini kalau dilempar ke sosmed itu kayak dihujat abis-abisan. Tapi emang perubahan itu keras gitu. Kita kalau mau berubah ke arah tadi minat bakat, emang sekolah merdeka ini langkah yang baik. Cuma kan perubahan yang instan itu nggak pernah disukai oleh Indonesia. Itu udah sifat dasar. Oh, kita sudah suka hal yang kita lakukan tiap hari. Nyaman ya. Kok kenapa Anda ganti kenyamanan saya gitu? Padahal mungkin negara udah lihat kenyamanan ini akan merubah bangsa ke depan. Iya. Cuma tadi masalah lagi. Di sosmed aja sekarang semua orang cuma pikirin jangka pendek. Mana ada yang peduli Indonesia emas 2045? Sama sekali nggak ada yang mikirin lah, gitu kan. Nah, untuk kita bisa peduli Indonesia emas 2045, menurut saya, anak-anak sekarang yang lagi sekolah sekarang, PAUD mungkin agak terlalu muda, tapi nggak tahu ya PAUD sekarang siapa tahu jenius semua ya. SD, SMP, SMA ini emang yang terbaik, itu harus difasilitasi. Jangan matikan potensi mereka, atau nggak bakal nyampe nih 2045, nggak bakal nyampe sama sekali. Dari pengalaman aku pribadi, aku tuh mau ada sinergi antara pusat dan daerah. Karena jujur itulah masalah utama di Indonesia sih. Daerahnya mau apa, pusatnya mau apa, daerah menuntut pusat untuk lebih, pusatnya lagi nggak ada dana. Ini aku ngomong dari pengalaman ya, dan pengalaman dengan beberapa kementerian. Itu sih masalah birokratis yang terjadi di pemerintahan ini, ujung-ujungnya tuh jadi nggak turun ke masyarakat. Emang ketika birokrasi ini dibereskan di tingkatan ini, sepertinya masyarakat akan lebih merasakan hal yang seharusnya mereka rasakan. Banyak tuh kebijakan berhenti karena oh ini bukan tupoksi saya ingin melakukan ini tapi seharusnya ini di dia. Tapi pas di dia, oh tapi kita lagi fokus di sini. Jadi ujungnya perdebatan tingkat atas ini yang rugi rakyat. Nah aku nggak tahu gimana cara, emang ini udah mendarah daging di Indonesia ya. Tapi kalau kita bisa lewatin rintangan ini, Indonesia emas 2045. Oke, baik. Kita usahakan Kak Jo. Kita memang di pusat ini lagi berusaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar manfaat yang kita inginkan gitu ke rakyat, ke siswa-siswa kita itu akan mereka rasakan semuanya. Kita doakan bersama ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke. Amin. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, terima kasih atas seluruh atensi dalam menyimak episode Belajar Menjadi Pembelajar pagi hari ini, baik yang di dalam ruangan maupun yang menonton dari daring ataupun YouTube. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak Jo atas sharingnya, kesempatannya gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Terima Semoga kasih. Sama-sama. Semoga menginspirasi dan sampai bertemu dalam episode-episode selanjutnya.